Dulu Bu, sekarang keadaan suami Ibu gimana? Sekarang keadaannya dia sakit. Jadi Sakit? iya, saya itu harus berjuang, seorang ibu berjuang menghidupi anak-anak. Hai, jangan lupa karena subscribe itu gratis. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sinar Nafisa. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan ada pun yang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, di video kali ini alhamdulillah saya lagi bersama Ibu dengan Ibu siapa namanya Bu? Nadia. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu dari mana? Bandung. Bandung. Ibu ini dari Bandung teman-teman. Dan Ibu ini juga punya channel ya Bu? Iya. Siapa nama channelnya? Nadia Ali. Nadia Ali. Dan saya ingin sedikit bertanya-tanya sama Ibu karena saya mendengar suatu cerita yang unik dari Ibu. Iya, balik nggak apa-apa. Gak apa-apa ya Bu ya? Iya. Saya ungkap di video saya ya. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Ibu dari Bandung. Iya. Dan dengar-dengar katanya punya anak dari Pakistan. Pakistan. Iya. Suami Ibu orang Pakistan. Iya. Saya punya suami orang Pakistan, mungkin udah 20 tahun lebih saya berumah tangga sama dia. Alhamdulillah udah dikarunia anak, satu 16 tahun, yang satu 9 tahun. Masya Allah. Berapa tahun Bu? 20. 20 tahun. Pernah ke Pakistan Bu? Sering. Sering ke Pakistan. Masya Allah. Dulu suami saya pergi ke Indonesia, terus saya juga sekarang saya bikin rumah, beli tanah di Pakistan. Oh, berarti udah punya tanah di rumah di Pakistan iya, juga. rumah di Pakistan apa kan namanya seorang istri pulang itu harus ngikut suami. Iya, jadi kan di sini tuh gitu Bu ya. Kadang ada orang yang nikah sama orang luar, Iya, cuma hanya sebatas di Iya. Saudi, dan ternyata sama ini Tergantung niat. tergantung Tergantung niat. Kalau niat dan nasib tadi, ya. Niat kita lillahi ta'ala nikah bukannya sebatas jeda nanti orang satunya ke Indonesia, satunya ke negaranya, udah bye sampai di Di airport. Enggak, alhamdulillah Ibu Iya, tahu keluarga yang di Pakistan, Iya, udah. suami Ibu juga tahu keluarga. Saya sering ke sana, tinggal di sana di Pakistan. Tapi ya namanya kehidupan itu bisa berubah. Kalau dulu kan saya istilahnya alhamdulillah sukses karena apa? Suami saya itu seorang mudir tanfid. Mudir tanfid. Iya, iya. Mudir tanfid itu kalau di Kalau bahasa Indonesianya Kalau apa? kita mah pemborong dari kantor ke kantor gitu. Oh, Dan nanti pemborong. dikeluar kontraktor yang terbesar. Masya Allah, tabarakallah. Dan sekarang Ya namanya nasib sama corona itu nasib berubah. Jadi saya sekarang harus berjuang menjadi seorang ibu, seorang ayah untuk menghidupi kedua anak saya. Tapi alhamdulillah anak saya yang 16 tahun itu istilahnya dia udah kerja. kok bisa dibilang jadi ibu, jadi bapak? Emang suami Ibu kemana Bu? Dulu kan ini pertamanya saya itu dulu nikah sama dia. Alhamdulillah itu sukses istilahnya saya itu. Punya pembantu saya itu nggak pernah istilahnya keluar kerja apa nggak boleh. Saya itu nggak boleh kemana-mana. Saya selalu duduk di rumah. Apa disediain, jagain anak saya. Istilahnya tumpang kaki ya. Oh, iya. Nah udah begitu saya namanya waktu ke waktu sampai bikin rumah apa di sana di Pakistan karena saya ikut mau ikut suami gitu ya. Nah setelah itu sekarang 2019 musim corona, Iya. dia itu mau pegang kerjaan di daerah besar. Iya. Nah udah begitu dia itu sampai batal karena dia kena corona sampai 2 bulan di rumah sakit. Saya sebulan setengah, anak-anak cuma berdua di rumah. Oh, jadi suami Ibu kena corona. Iya. Dan sekarang Itu keadaannya sampai sekarang masih karena dia itu punya penyakit darah tinggi, kalau kata kita pecah pembuluh darah di otak. Ya Allah. Jadi hilang ingatan, nggak inget saya siapa, anaknya siapa. Ya Allah, jadi efek dari corona itu menyebabkan pembuluh darahnya pecah Bu. Bukan efek dari corona, jangankan pembuluh darah, rumah tangga saya pun di ujung tombak. Loh, kok bisa Bu? Karena apa? Saya kan istilahnya anak-anak saya itu punya harta. Iya. Satu orang itu kebagian
dulu itu satu orang 200.000 real, 2 orang berarti 400.000. Saya bikin rumah, beli tanah, di sana bikin rumah. Nah berhubung warisan istilahnya ya, Iya. si kakak-kakaknya itu sekarang di dalam waktu begini dibikin kesempatan. Sampai suami saya sih alhamdulillah orangnya baik, dia itu karena dia sakit sampai anaknya itu gugat cerai gitu. Anaknya bukannya suami, anaknya. Suami saya nggak mau saya diceraiin, dia itu sangat sayang sama saya itu. Jadi ini ya, anak dari istri tuanya. Iya. Yang dimaksud Yang ibu tadi cerai. yang gugat. Jadi anak dari istri tuanya itu teman-teman pengen mereka tuh pengen ibu ini bercerai sama ayahnya gitu teman-teman. Sedangkan si ayahnya masih sayang sama ibu. Sekarang juga walaupun keadaan sadar gak sadar selalu bilang ke saya itu, Nadia kamu pergi ke sana seminggu, 2 bulan, apa sebulan, harta kamu udah kepegang, kamu mau dijual, mau apa, kamu pulang. Itu kata siapa? Kata dianya kalau lagi datang itu, soalnya suka ingat suka enggak gitu. Saya boleh kita bahas ini dulu Bu. Sekarang keadaan suami ibu gimana? Sekarang keadaannya dia sakit. Jadi Sakit. iya, saya itu harus berjuang, seorang ibu berjuang menghidupi anak-anak saya, tapi alhamdulillah anak saya itu kerja yang 16 tahun. Ya nggak apa-apa, yang anak saya itu bukan musimnya kerja, umur 16 tahun musimnya sekolah. Iya. Tapi tergantung keadaan seperti ini, Iya. istilahnya roda itu berputar. Tapi alhamdulillah anak saya itu berbakti ke orang tua, dia itu disuruh sekolah nggak mau. Walaupun saya sekarang mungkin saya baru keluar rumah, mungkin dari semenjak corona 3 bulan saya cari kerjaan. Tapi terus terang saya itu ya nggak bisa kerja di rumah jadi pembantu, soalnya dari pertama nikah nggak pernah kerja sama sekali. Iya. Itu terus saya sekarang kerja, kalau dulu kerja di salon, dipanggil pernah di salon online mijit, massage kalau kata orang sini itu. Terus nggak cocok saya gaji, terus ada si madam manggil, pertamanya saya itu mau kerja nggak boleh sama anak, katanya saya nggak mau lihat ibu kerja, kata anak saya. Tapi saya itu di Ainanda ada satu madam orang Maghribi disuruh jaga anak, baby sister, saya mau. Berangkat jam 7, pulang jam 6. Nah udah begitu saya itu udah kerja di situ, lalu cuma 2 minggu karena capek, sayanya kan nggak biasa kerja. Si madam itu minta dipijit sama saya itu. Udah gitu kata si madam, kok kamu enak mijit, biarin kamu di tempat game itu, di tempat olahraga, disuruh di situ. Kata saya itu, iya, udah keluar kerja, dipikir-pikir saya itu, sekarang saya itu mau coba-coba karena udah dites sama si madam bilang enak, nyuruh temennya bilang enak, saya coba. Pertama satu itu punya udah gitu katanya kamu bilang enak, udah punya lagi. Saya sampai sekarang itu ada yang tiap bulan ditengokin gitu istilahnya, tiap bulan. Saya itu kayak di Aina ada Hesapa itu di Daurah Handasa, di Aljua dan Hesami udah dekat rumah saya itu sih. Berarti sekarang profesi sampean tukang pijat? Iya, mijit sambil kerja di kantor. Kerja di kantor itu bagian itu kan ekspor impor barang yang masukin ke supermarket Lulu, ke Panda kayak itu. Saya itu misalkan ada simple orang yang pesen semua barang-barang kan harus ada sampelnya dulu seperti ini misalkan. Terus saya itu nata, terus ada ini mereknya itu. Jadi Masya Allah sekarang sampean itu udah punya tapi seminggu 2 kerjaan. Dua kerjaan, 2 profesi lah. Iya. Satu di kantor dan satunya mijet ya. Iya. Dan sekarang gimana suami ibu? Suami ya di rumah di Aljua. Sekarang yang diderita suami itu setelah divonis kalau pecah pembuluh darahnya. Ya hilang ingatan aja, nggak diderita apa-apa. Dulunya kan dia itu nggak bisa gerak, istilahnya cuma mata. Divonis sama dokter bilang ini orang kan komanya 14 hari. Ya Allah. Kalau lebih koma dari 14 hari kemungkinan dia itu meninggal. Saya itu cuma pasrah, saya cuma berdoa minta mujizat Allah, cuma segitu. Mujizat Allah itu memang ada. Saya itu karena dia itu pas dibawa saya udah angkat tangan ke dokter itu, saya nggak bisa apa-apa, mau dibawa pulang. Walaupun meninggal saya ngurus, kalau namanya meninggal di rumah sakit kan belum tentu megang, belum tentu lihat karena langsung masuk ke kamar mayat gitu. Kalau di rumah istilahnya walaupun megang sebentar, melihat kata saya itu nggak apa-apa. Terus udah gitu dia nggak bisa jalan. Saya rajin sehari 3 kali itu dipijit dia itu sama minyak dia itu gitu.
Pagi duhur, yang sekarang itu udah seminggu kayak bayi baru mulai bangun istilahnya, udah ada gerak tangannya, gerak itunya, cuma mata doang. Pertama dari rumah sakit nggak bisa apa-apa. Sekarang udah bisa. Sekarang mah udah bisa lari, udah pernah kabur 2 kali dari rumah. Dari rumah. Iya. Tapi sekarang udah bisa beraktivitas, tapi bukan kerja ya. Bukan Enggak, kerja. Cuma bisa udah bangun ke jalan, dapur sendiri iya, gitu ya. iya, gitu. Tapi tetap nggak ingat sama ibu. Enggak, sama saya itu manggilnya mama. Manggilnya mama. Sama anak-anak manggilnya aku. Ya Allah. Jadi sekarang gini Bu, kalau sekarang kayak keadaan kayak gini, sama nanti kalau pulang kan sampean sekarang udah punya rumah dan tanah di sana pun. Iya. Anggap saja anak-anak sudah punya warisan di sana ya. Iya. Di Pakistan ini menurut saya. Iya. Terus nanti pada akhirnya milau qadarullah ya Bu, semua Iya. pasti akan berjalan. Iya. Semua pasti akan berakhir. Tapi anak saya itu nggak begitu berharap soal warisan. Karena apa? Sampai bilang siapapun yang mengurus ayah saya sampai meninggal, karena kurang, terus terang kerulannya itu kurang baik. Kalau orang sana itu nggak begitu kayak orang Indonesia. Sampai bilang begini, siapapun yang mengurus ayah saya itu rumah tanah mau dihibahkan, Allah itu ada, Allah udah tahu pasti ngasih rezeki saya berjuang. Saya bisa lebih dapat dari di negara bapak saya mau bikin ya. Jadi udah nggak mungkin kalau anak-anak sampean pulang ke sana atau sampean ke Pakistan. Kalau saya nggak kepikiran pulang ke Pakistan, tapi anak saya pulang, yang kecil diajak pulang ke Indonesia, sekarang dia nggak mau, yang gede nggak. Anak saya jawabnya apa, saya nggak mau pulang ke Indonesia karena saya kelahiran di sini. Tuh, dia jadi pengen tetap di sini. Iya kayak, tapi nggak tahu ya gimana nasib gitu. Tapi ini Bu, setahu saya ya teman-teman, kalau di Saudi itu teman-teman, kalau ada perempuannya orang Indonesia dan laki-lakinya orang luar, anggap aja itu bukan orang Indonesia ya, entah itu dari Pakistan, entah itu orang Saudi, entah itu dari Bangladesh, itu katanya kalau mau pulang tanpa bapak ke Indonesia itu tidak bisa, benar? Tergantung. Kalau ditanya resmi bisa. Saya kemarin udah ngaju. Saya kan sekarang mentok di igama. Karena apa? Kapil ke suami. Sekarang itu saya mau kapil ke kantor, pindah ke kantor kapil, nggak tahu kapil ke Saudi. Misalkan saya itu udah kapil, saya nanti kufarat anak saya bikin yang kecil bisa paspor 2. Yang gede nanti kan udah ada 18 tahun naik sendiri. Ya itu mungkin saya panggil sama pakai pisah dulu. Bisa diurus nanti. Iya, saya itu kalau soal gitu, Indonesia saya yang penting resmi, saya itu bisa mengurus itu, yang penting utamanya uang. Berarti sampean udah punya jalan lah ya, iya, soalnya apa? Anak yang gede dari Indonesia diambil, lahir di Indonesia. Anak yang kecil ke Indonesia pernah. Jadi, pernah juga ya. Saya kalau soal pulang nggak kepikiran, yang penting saya di sini idomanya hidup, uang ada, cuma segitu. Soal pisah, soal itu nggak kepikiran bagi saya, itu mudah. Insyaallah. Sekarang kita kembali ke cerita Ibu yang dulu sebelum ke sini. Ibu udah pernah punya anak di Indonesia? Punya satu. Punya satu. Iya. Masya Allah. Tapi di Indonesia ya? Ya Di Indonesia. Udah besar Bu? Sekarang udah nikah. Masya Allah. Saya itu waktu dia nikah umur 5 tahun, jadi dia itu nganggap, dia itu kalau bilang anak tiri dia nggak mau, selalu bilang anak saya itu, si suami itu. Dia anak saya juga sangat sayang ke si bapaknya. Jadi si suami sampean yang Pakistan, dia itu nggak mau kalau dia anak yang di Indonesia itu nggak mau bilang anak tiri. Iya. Dia udah nganggep dia anak sendiri. Iya, dia itu lebih sayang sama anak yang perempuan daripada anaknya. Dulu lagi dia sehat itu setiap bulan walaupun dia udah nikah dikirimin biaya, tapi sekarang berhubungan keadaannya udah sakit, udah nggak bisa ngasih. Alhamdulillah lah Bu, kita masih diberikan kesehatan meskipun ya semua intinya pada gini Bu ya, seperti yang Ibu tadi bilang, roda itu pasti berputar. Kadang kita bahagia, kadang kita sedih, kadang kita berkelimang harta, dan pada waktunya juga kita seperti kayak gini. Harus sabar di waktu begini. Sekarang ini ujian, cobaan bagi kita. Saya ke satu, suami sakit. Kedua, saya sebagai ayah merangkap seorang ibu. Yang ketiga itu sedangkan nasib saya sama itu suami istilahnya lagi di ujung tombak. Karena apa? Karena anak tirinya, anak dari suami sampean pengennya sampean cerai dengan bapak. Semoga Allah terus mengasih kesehatan sama ibu, dan semoga ibu diberikan rasa ikhlas dan tawakal yang kuat Bu ya, supaya
Ya iya, sekarang mah sudah pakai tawakal. Soalnya ya kalau kita dipikir secara logika teman-teman, orang biasanya ibu ini gak kerja, duduk di Duduk rumah, manis istilahnya. pembantu ada, uang Iya. lancar, dan sekarang sebaliknya 100% Justru malah suami udah nggak kerja, udah iya. Di sakit, situ harus ibu harus banting tulang kerja. kesabaran saya Iya. itu. Semoga ibu diberikan kesehatan. Dan ada yang mau disampaikan sama subscriber Bu? Mungkin ada motivasi buat teman-teman. Ya, motivasi buat teman-teman ya, harus ingat aja, bahkan apa istilahnya di dalam kehidupan ini enggak tetap selamanya, enggak selamanya bahagia. Pasti suatu saat kita di saat naik ada turun, di saat turun ada naik. Iya. Itu semuanya harus dengan sabar, ikhlas, tawakal, dan jangan lupa berdoa. Cuma itu doang pesan dari saya. Oke teman-teman, tapi pakai tawakalnya juga ya. Pakai supermarket. Kalau ke supermarket tuh. Iya, kalau ke masjid tawakal itu Allah, kalau ke supermarket tawakal. Mungkin itulah teman-teman sedikit cerita dari Ibu Nadia dan saya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan mau mendengarkan cerita dari Ibu Nadia. Semoga kita mendoakan semoga Ibu Nadia diberikan kekuatan, ketabahan dan keikhlasan yang kuat. Kita doakan sama-sama ya. Namun seperti biasa sebelum saya mengakhiri video ini, ada baiknya yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, share ke sosial media kalian. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan menjadikan motivasi bagi kalian semua. Kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.